ashabihi ulil ilmi wal irfani amma ba'du. Selamat pagi ibu semua dan adik-adik. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang saya hormati Bapak Turkamen selaku Kepala Desa Gunung Boto, yang saya muliakan Ibu Siti Fatonah selaku Bidan Desa, yang saya hormati Ibu dosen pembimbing lapangan Ibu Pradipta Kurnia Santri, yang saya hormati Saudari Dina Rohadatul Safitri selaku Koordinator Desa, yang saya hormati Saudara Muhammad Nuri Saputra selaku pelaksana kegiatan strategi, serta yang saya hormati ibu-ibu sekalian yang sudah berkenan hadir pada acara hari ini. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmatnya kita dapat berkumpul di acara yang insya Allah barokah dan manfaat ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita kepada zaman jahiliyah hingga zaman yang mulia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rozana Labiko Mahira selaku pemandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, marilah kita buka dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Biridhoillah wali syafa'ati Rasulillah wa ala hadhihi as-salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga acara pada pagi hari ini lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Turkamen selaku Kepala Desa Gunung Boto. Kepada Bapak Turkamen, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nih, dengan semangat pada hari ini. Mungkin dengan semangat dengan perbaikan gizi putra putri panjenengan, dengan harapan tidak ada gizi buruk maupun stunting ya Bapak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kakaknya yang aku hormati, ibu-ibu kayaknya Pak belum punya anak nih. Ibu-ibu yang lalu bersama wanita yang kami cintai, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu. Jangan saya ada kesiangan ini nompongan teknik di makanya saya kasihan, mohon maaf. Bukan berarti menghina, tapi memang saya atur waktunya sehingga pada saat ini kita bisa bertemu di ruangan Balai Rakyat ini dalam rangka misi khusus KKN Wali Songo kelompok 2. Berarti kelompok 1-nya Sudikro kelompok 2. Ibu-ibu adanya yang menghormati, memang isu stunting ini menjadi isu yang viral pada saat ini. Bahkan kemarin hari Rabu, saya diundang bersama Pak Samad Dibangan, satu-satunya kepala desa Kabupaten Kendal yang menandatangani pencegahan komitmen stunting. Ini saya hanya satu kepala desa yang komitmen penandatanganan dalam bersama Bapak Bupati Kendal dalam isu penanganan stunting. Hari ini terima kasih dari KKN telah mulai kegiatan yaitu pencegahan dan penanganan stunting. Karena stunting tidak hanya pencegahan, tapi harus ada penanganan melewati perbaikan gizi anak. Ya. Ini terima kasih dan dari desa Allah ini akan menganggarkan. Kalau kemarin di tahun sebelumnya kami dengan bidang desa itu pencegahan dan penanggulangan kematian
ibu dan anak saat melahirkan. Alhamdulillah saat ini nol, tidak ada ibu dan anak meninggal dunia pada saat melahirkan karena kesadaran panjenengan dalam ikut posyandu pada saat kehamilan. Nah, jadi terima kasih ibu-ibu yang telah sadar dan menyadari betapa pentingnya posyandu. Karena menurut keterangan ahli gizi itu kan kalau sampai terjadi stunting tidak saja mengganggu pertumbuhan, bahkan sampai canom yulak dulu, begitu canom naik kecilnya kok stunting itu naik mau Jawa Barat yulak dulu ringan minggu SDM-nya rendah. Makanya sampai keluarga pun juga begitu dalam menempuh kehidupan, dalam mencari ekonomi juga lula-lula, pasti dia tidak sekatan sampai tua pun. Makanya ini stunting ini menjadi isu yang sangat viral pada saat ini yang segera diselesaikan karena Kendal juga termasuk stunting yang agak banyak. Tapi tidak perlu khawatir karena stunting ini akan ditangani oleh pemerintah melewati perbaikan gizi anak. Nanti ini dari desa kader posyandu akan sebut gula kepada anak yang stunting, nanti 1 minggu mungkin 1 kali akan sebut gula, masalah pemberian makan, masalah yang bisa memperbaiki gizi anak. Nah, hiburan saking pemerintah lewat kaulo apabila anak dereng ngerti HP, aku diparingi HP dulu. Karena dengan HP anak-anak akan keselambur. Wayai maam terkadang dikai maam dereng ngeleh tidak mau karena dia keselambur dengan HP. Dan ini kalau bisa, ini ibu-ibu anak yang belum tahu HP jangan dipegangi HP dulu karena sangat mengganggu daripada perkembangan otak anak. Ini terima kasih hari ini ada pencegahan stunting. Ini insyaallah nanti dari desa akan menggunakan anggaran perubahan untuk penanggulangan stunting. Nah, oleh karena itu kami mohon kesadaran ibu-ibu untuk memperhatikan gizi anak panjenengan, yang mana nantinya dengan memperhatikan gizi anak ngalai nek sakit sebelum nyuwun sewu sebelum 2 tahun nek iso yo jadi perhatikan. Seandainya kok di ken mau bali nggih perbaikan gizi diperhatikan ekonomi. Jadi baik gizi maupun pendidikan lainnya, karena anak-anak itu masih suci, marilah kita masuki pendidikan anak yang baik. Jangan sampai gizi ora digatekke, pendidikan ora digatekke. Nantinya yang akan rugi adalah orang tua masing-masing. Nah, sekali lagi terima kasih dengan diundang oleh adik-adik KKN Pesolaku dengan ruang penjenengan. Semoga apa yang nanti akan disampaikan oleh adik KKN bisa melaksanakan sehingga bisa memperbaiki gizi putra putri penjenengan, sehingga putra putri penjenengan tidak masuk kategori stunting. Mungkin itu yang kami sampaikan. Selamat mengikuti acara ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Akhirnya mulai terbimbing hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tuan atas sambutan yang sudah diberikan. Sambutan yang kedua yaitu akan disampaikan oleh koordinator desa kami, yaitu Saudari Dinar. Kepada Saudari Dinar saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua selaku Kepala Desa Kedekoro, yang saya hormati ibu-ibu peserta penulisan dengan GTM yang berkenan di Malaysia hari ini, dan tak lupa teman-teman KKN
SAW kita junjungan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat berada di zaman sekarang ini. Semoga nantinya kita akan mendapat syafaatnya di hari akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, izinkanlah saya untuk menyampaikan sepatah dua kata. Yang pertama, dari kami mohon maaf sebesar-besarnya karena dari dosen yang diberitakan kami, Ibu Radita Kurniasari TSM MGZ, belum bisa berkenan hadir di tengah-tengah kita kali ini karena masih ada acara kampus. Untuk yang kedua, harapan saya setelah diadakannya acara ini, ibu-ibu akan lebih paham dan lebih mengerti tentang apa itu stunting. Yang ketiga, harapan saya setelah kegiatan ini, ibu-ibu kan sudah paham. Nah, buku bisa-bisa ke saudara, ke tetangga untuk mencegah terjadinya stunting. Karena apa? Kalau yang mencegah cuma satu, yang lain tidak, maka yang satu itu tidak akan terpengaruh. Tapi kalau ibu yang di sini ada 3.000, mempengaruhi satu desa. Nah, mungkin tetangganya itu juga akan terpengaruh. Ngoten nggih? Nggih. Mungkin dari saya, kiranya dari kami, Pak. Kami kelompok KKN saat ini mengadakan kegiatan, menyediakan tempat, menyediakan konsumsi itu masih kurang, mohon dimaafkan. Kiranya itu dari saya. Apabila ada kata-kata yang masih kurang berkenan di hati itu, mohon dimaafkan. Sekian kesempatan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Nina atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah pemaparan materi dari kedua pemateri kita yang sangat luar biasa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Bagaimana nih kabarnya Bu? Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu yang punya karena kami patah jika tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Nur Hasanah, mahasiswa semester 7 dari Prodi Gizi Universitas Semarang. Berdirinya saya di sini akan mengajak ibu-ibu semua untuk membicarakan salah satu permasalahan gizi yang juga masih menjadi fokus di pemerintahan, yaitu terkait dengan strategi pencegahan stunting. Nah, sebelumnya dari ibu-ibu semua sudah pernah dengar atau bahkan tahu tentang stunting ini? Apa itu Bu stunting Bu? Iya, jadi stunting ini merupakan suatu kondisi gagal tumbuh kembang pada anak, yaitu pada usia 1000 hari pertama kehidupan sebagai akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Nah, yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan itu apa sih? Jadi, yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai sejak jadi masih dalam kandungan hingga berusia 2 tahun. Begitu dengan stunting ini
Misalkan sebelum 6 bulan kalau udah dikasih air putih atau udah dikasih madu, itu masih bisa disebut ASI eksklusif nggak Bu? Ya, betul. Jadi ASI eksklusif ini diberikan pada balita benar-benar sampai 6 bulan tanpa diberikan minuman atau makanan lain selain air susu ibu. Pemberian ASI eksklusif ini sebenarnya memberikan banyak manfaat bagi anak itu sendiri, terutama dari pemberian ASI eksklusif ini bisa meningkatkan daya imun atau tingkat kekebalan tubuh anak sehingga anak ini tidak mudah terkena penyakit atau tidak mudah sakit. Kemudian untuk faktor yang selanjutnya yaitu faktor pemberian MPASI. MPASI itu diberikan pada anak setelah usia berapa Bu? ASI diberikan kepada anak setelah berusia 6 bulan hingga berusia 2 tahun karena MPASI ini merupakan makanan pendamping dari ASI. Pemberian MPASI ini juga sebenarnya perlu diperhatikan, tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu dini dan tidak boleh terlambat karena jika MPASI diberikan terlalu dini nantinya akan berpengaruh atau memberikan pengaruh buruk pada sistem pencernaan anak, akan mengganggu sistem pencernaan anak. Dan sebaliknya jika MPASI ini diberikan pada waktu yang terlambat nantinya akan mempengaruhi tingkat kecukupan nutrisi pada anak jika berlangsung secara berkepanjangan. Selain beberapa faktor yang telah disebutkan tadi, ada faktor secara langsung dan faktor secara tidak langsung. Di sini ada 4 komponen yang juga berkontribusi dalam kejadian stunting. Yang pertama yaitu ada rendahnya kualitas makanan yang diberikan pada balita. Yang kedua yaitu praktik pemberian makanan yang kurang tepat. Yang ketiga yaitu sanitasi atau tingkat kebersihan dari makanan yang diberikan kepada anak. Dan yang keempat yaitu pemberian ASI yang tepat. Nah, kalau stunting ini sudah terjadi, apa sudah ciri-ciri dan dampak dari kejadian stunting ini? Nah, berikut ini adalah ciri fisik dari kejadian stunting. Yang paling menonjol ciri dari kejadian stunting itu anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari anak seusianya. Nah, dari kondisi ini nanti anak bisa menjadi minder, kurang percaya diri, kemudian menjadi pemalu. Selain itu juga ciri lainnya anak memiliki tingkat konsentrasi dan memori yang lebih rendah. Selain ciri fisik yang telah disebutkan tadi, juga ada ciri gizi dari kejadian stunting. Yang pertama ada kondisi kurang gizi di usia balita dan bayi yang lahir dengan berat badannya rendah atau BBLR. Nah, sekarang adalah dampak dari stunting. Dampak dari stunting sendiri dapat dibedakan menjadi 2 juga. Yang pertama ada dampak stunting pada jangka pendek dan dampak stunting pada jangka yang panjang. Yang pertama untuk dampak stunting pada jangka yang pendek sendiri ada perkembangan otak dari anak ini terganggu yang nantinya bisa berhubungan dengan tingkat kecerdasan anak yang rendah. Kemudian gangguan pertumbuhan fisiknya. Dan yang keempat ada gangguan metabolisme dalam tubuh anak. Untuk
Nah, untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhannya anak-anak semua. Karena kalau kita cuma ngasih, oh mbak nggak apa-apa, pokoknya anak saya nggak boleh makan, tapi saya kasih susu, pokoknya susu semuanya susu gitu. Padahal usianya udah 3 tahun, udah 5 tahun, tapi kok susu doang, nggak mau makan nasi, tapi ya udah susu aja gitu. Itu salah, itu pengertiannya sama sekali tidak benar. Itu harus diubah. Karena apa? Karena anak kecil itu memang membutuhkan yang namanya nasi, yang namanya sayur, yang namanya ikan, ayam, itu memang butuh. Karena yang di dalam susu itu cuma protein, kalori, sama gula. Sayurnya nggak ada, terus apa lagi yang nggak ada? Seratnya juga nggak ada. Itu akan tidak memenuhi kebutuhan dari si kecil. Next. Oke, terus bahaya GTM. Oh, kenapa sih mbak kok GTM itu berbahaya? Nih, coba ya dijelaskan alurnya. Kalau GTM itu kita biarkan, kita ya udahlah mbak, yang penting anak saya mah makannya apa aja yang disukainya. Misal yang disukai cuma ayam sama nasi aja, terus setiap hari makannya ayam sama nasi. Terus kalau misalkan dikasih yang lainnya dia nggak mau. Istilahnya adalah pilih-pilih makanan. Jadi maunya cuma makanan yang dia suka aja. Selain itu dia maunya makannya sedikit. Misalnya kita ngasih dalam satu piring nasi itu satu kali ngasih ke anak itu dalam piring ada nasi, terus ada sayur, terus ada ikan, terus ada buah. Tapi karena anaknya itu pilih-pilih makan, jadinya nasinya itu dimakan sedikit karena dia itu udah gabung sama sayurnya. Terus sayurnya dimakan sedikit karena dia nggak doyan misal karena pilih-pilih makanan tadi. Terus jadinya makannya cuma sedikit. Terus lauknya juga nggak habis. Nah itu nanti kalau dibiarkan seperti itu terus, dibiarkan makannya tuh sisa terus, makannya itu cuma sedikit terus, itu konsumsi makannya tidak mencukupi kebutuhan dari anak. Nah, kalau konsumsi makanan tidak mencukupi setiap hari seperti itu terus, itu akan menyebabkan apa? Gizi kurang. Gizi kurang itu bukan dari apa? Ibu-ibu anaknya kurus. Kalau ditimbang di posyandu, semuanya megang KNS deh. Semuanya tahu betul KNS. Jadi setiap bulan itu ditimbang terus nanti ada kurvanya. Kalau gizi kurang, yang salah satu yang menandakan gizi kurang itu nanti kurvanya menurun, yang menandakan dia itu berat badannya terus turun. Nah itu kalau dibiarkan seperti itu, kalau GTM terus dibiarkan, kalau nggak ditangani segera, itu akan menyebabkan stunting. Tadi udah dijelasin sama Kak Nurul. Kalau apa? Kalau stunting itu bisa diatasi atau boten? Boten. Kalau udah stunting itu tidak bisa diatasi, bisanya dicegah. Nah, kita nggak mau kan anak-anak kita menjadi stunting, nggak mau ya. Nah makanya GTM ini harus segera diatasi, harus segera dicegah. Nah anak kalau udah stunting, nanti outputnya atau dampaknya itu akan kurang konsentrasi belajarnya. Terus itu di gambarnya, kalau yang nggak kelihatan gambarnya itu anaknya nilainya F, nilainya kecil. Itu akibat dari tidak konsentrasi belajar. Belajarnya aja nggak konsen, gimana ulangannya gitu kan? Nanti akan berdampak ke dunia kerjanya. Lalu yang selanjutnya adalah kecemasan berlebih, murung, pendiam. Nah, selain daya pikirnya yang kurang, dia juga akan punya mental yang kurang juga. Dia maju ke depan begini nggak bisa, nggak mau. Terus akan menjadi pendiam. Ditanya diem, ditanya mau apa diem, ditanya ngerti nggak ngerti, ngerti nggak diem.
belajarnya anak. Percaya atau enggak, makan itu adalah proses dia itu mengenali perasaan bahwa sebelum makan itu rasanya lelah, letih, rewel dari kalau anak lapar, rewel. Terus dia tuh belajar, oh kalau lapar itu aku rasanya nggak enak nih, rewel. Terus kalau makan jadi happy lagi, jadi pengen main lagi. Nah itu yang harus kita ajarkan. Kenapa kok harus 30 menit aja sih Kak? Kenapa harus sejam? Biasanya saya masih makan sejam gitu misalnya. Karena apa? Karena kalau udah lebih dari 30 menit, anak itu tidak akan menikmati proses makan tersebut, akan jenuh kayak makan nggak selesai, pengen main lah gitu. Jadi pokoknya kalau udah 30 menit ya udah senang, nggak apa-apa gitu. Tapi diusahakan memang harus habis kurang dari 30 menit itu. Terus yang ketiga, jam makan yang sama setiap harinya. Nah di sini ibu-ibu bisa membuat reng-reng waktu. Misal makan pagi itu harus jam 8, terus makan siang itu harus jam 12, makan sore misal harus jam 4. Itu harus sama setiap harinya. Setiap hari itu jam segitu aja. Karena biar apa? Mendisiplinkan anak juga, membuat anak itu tahu, oh ini tuh waktu aku lapar, oh ini itu waktu aku main, ini itu waktu aku tidur, waktu aku di rumah. Itu supaya terkondisikan, supaya terbiasa hingga nanti dia besar. Jadi makannya juga sampai besar itu terus waktunya tuh sama. Terus apa ya? Di pencernaan kita ini juga ada jadwalnya. Misal kita udah ngasih jadwal seperti itu, ya pencernaan kita akan hafal sama oh jam 7 ini ada ini harus menggiling makan ini, jam segini harus menggiling. Terus kalau misalkan tiba-tiba nggak dikasih makan, terus jadwalnya berubah terus, pencernaan anak juga akan terganggu, juga akan bingung. Ini kemarin ini misalnya ini ususnya potong nih. Ini kemarin kita mencernanya jam segini kok, hari ini jam segini. Nah itu akan menjadi masalah untuk kedepannya. Jadi mulai dari sekarang harus membuat jam makan. Jam makannya itu harus konsisten setiap harinya. Gak apa-apa kalau telat setengah jam, telat 15 menit, ya itu gak apa-apa. Tapi jangan sampai telatnya kok 2 jam, 3 jam, itu jangan sampai. Karena nanti anak ya itu akan rewel kan kalau lapar. Terus yang selanjutnya, jangan memberikan minuman susu atau susu formula sebelum atau di sela saat makan. Jadi kalau misalkan kita udah tahu jam makan itu jam 12, jangan kita kasih susu atau minum air putih itu jam setengah 12, setengah jam sebelum makan itu jangan. Karena apa? Karena lambung anak itu kan kecil. Jadi kalau kita kasih susu, itu dia akan kenyang sama susunya. Anak kita nggak akan mau makan nasi, nggak akan mau makan sayur karena udah merasa kenyang. Jadi dia nggak akan makan tuh, dia nggak akan mau mengasih makanan. Jadi makanannya akan apa? Akan kurang. Dia akan istilahnya apa ya? Tidak memenuhi kebutuhan zat gizi pada hari itu. Terus yang selanjutnya, jangan ada aktivitas lain selain makan. Jadi ibu-ibu kalau misalkan anaknya nggak mau makan itu jangan dikasih mainan, jangan dikasih nih sambil mainan HP, nih sambil jalan-jalan, itu tuh jangan. Karena apa? Karena yang tadi saya bilang, makan itu adalah proses belajarnya anak. Jadi anak itu harus fokus. Yang namanya belajar itu harus fokus sama apa yang dia pelajari. Jadi jangan dikasih makan, jangan dikasih mainan, jangan dikasih HP, jangan diajak jalan-jalan. Karena apa? Karena dia tidak akan menikmati makanannya. Karena dia tidak akan fokus sama makanannya, sama pembelajarannya itu. Gitu. Terus yang terakhir, jangan menyerah mengenalkan makanan pada anak. Maksudnya apa Mbak? Maksudnya ya setiap makanan anak, setiap makanan bagi anak itu adalah hal yang baru, hal untuk dia itu belajar apa sih makanan ini rasanya, apa sih makanan ini bentuknya, apa sih makanan ini nanti kalau kita punya tuh rasanya apakah ada bunyinya, terus kayak sayuran, apakah kayak susu langsung telan, apa gimana? Dia kan belajar, dia kan masih belajar. Jadi kalau misalnya anaknya itu nggak suka sama makanan, jangan langsung menyimpulkan oh anakku pokoknya nggak doyan ikan,
ibu-ibu semua bisa mengenalkan anak itu dengan cara anaknya diajak duduk di ya terserah di mana aja, dikasih meja yang kecil, terus dikenalkan makanan-makanan yang memang biasa untuk dimakan, terus dikasih tahu ini tuh namanya brokoli deh, walaupun nggak bisa apa ya istilahnya, nggak bisa memahami ya nggak apa-apa, pokoknya kenalin aja ini tuh makanan, ini yang dicontohin gitu. Nanti kan setiap anak tuh apa ya sukanya memasukkan benda apapun ke mulut kan ya, jadi kalau makanan kemungkinan besar juga akan dimasukkan ke mulut. Terus kalau misalkan kita lagi pertama kali nyoba nggak suka terus dimutahin, itu jangan sampai langsung kita bilang anak saya nggak doyan, nggak dikasih lagi besok-besok, itu tuh jangan. Karena apa? Karena pengenalan makanan pada anak itu 10 sampai 15 kali percobaan baru kita bisa menyimpulkan anak itu suka atau enggak. Kalau misalnya udah 15 kali percobaan kok dia tetap nggak mau megang nggak mau nelen ikan lagi setelah kemarin nelen, setelah 10 kali percobaan itu baru kita bilang anakku nggak suka ikan cuek misalnya, jadi besok-besok jangan dikasih ikan cuek misalnya kayak gitu. Next. Terus nih ada tantangan pada balita, makanan apa aja sih yang jangan dikenalkan dulu pada balita? Karena apa? Karena yang pertama nih, yang bentuknya bulat-bulat kayak kacang tanah utuh, terus kacang apa itu yang hijau? Ya, terus ada cilok, terus boba, terus popcorn sama apel yang dipotong dadu. Itu jangan kita langsung kasih ke anak, karena mereka dari segi mulutnya itu giginya juga belum tumbuh semua. Terus mereka cara ngunyahnya juga kita belum tahu dia tuh bener atau masih salah. Jadi kalau kita kasih itu kemungkinan besar mereka akan langsung telan. Nah kalau langsung telan itu akan berkemungkinan besar tersedak. Keselak, yang namanya keselak itu ada yang ringan gejalanya, ada yang berat. Kalau berat, misalnya keselak cilok itu ukurannya gede ya, cilok gede segini ya. Bayangin tenggorokan anak kecil yang masih balita itu nutupin tenggorokan kerongkongan. Kerongkongan itu yang buat apa? Kalau anak kecil ketutupan cilok yang buat napas, yang di belakang sini yang buat napas, itu bisa napas ya? Gak bisa. Kita bisa tahu endingnya seperti apa. Makanya jangan sampai kita kasih makanan-makanan yang memicu anak kecil itu bisa keselak. Lalu ada makanan-makanan yang fast food atau junk food kayak nugget, sosis, burger, indomie atau mie instan, segala macam mie instan kayak indomie, gagal, mie sedap, apalagi sarimi, sukses, itu jangan dikenalkan dulu pada anak. Karena apa? Karena dalam makanan instan, yang namanya makanan instan itu gampang didapat, tahan lama, mudah diolah. Jadi kita bisa membayangkan apa aja yang di dalam dari makanan instan tersebut. Apa di dalamnya? Ada pengawet, ada pewarna, ada natrium yang tinggi. Nah ini terus selain itu akan merusak pencernaan anak jika dikonsumsi terus menerus. Tapi kalau kita udah kenalin mie instan, misalnya kita nggak sempat masak, hari ini aku sibuk banget kok, yaudahlah Kak, masakin mie instan aja gitu. Masakin mie instan aja, biar gampang, terus cepat, terus anakku pasti suka. Tapi ada tapinya. Mereka akan kecanduan, akan pengen makan mie instan terus. Terus nanti kalau besoknya dikasih sayur, bilangnya pasti pengen makan yang kayak kemarin, yang mie instan kemarin. Terus nanti bisa jadi anaknya itu akan ngambek dan maunya makan itu terus.
Jadi kita sebagai ibu disarankan untuk setiap hari itu memasak yang berbeda-beda. Misalnya pagi makannya sayurnya bayam, terus siangnya makannya sayur sop, sorenya beda lagi. Itu biar apa? Biar anaknya itu tidak bosan, biar anaknya itu merasa kayak rasanya macam-macam ya, rasanya beda-beda terus, gak sama, gak bosanin. Itu bisa menjadi alternatif biar anaknya itu doyan makan. Terus yang ketiga, anak itu diajak main sampai dia itu lelah sendiri terus lapar sendiri. Kalau anak udah main, udah seperti ini, lari-lari, itu nanti dia akan capek, terus nanti pulang rumah lapar, nanti minta mau makan yang banyak. Karena apa? Karena dia capek, karena dia lelah main kayak gini. Nah itu sebagai kesempatan buat ibu-ibu biar makan anaknya itu banyak, biar memenuhi kebutuhan seharinya anak-anak. Terus yang keempat, kalau anak itu benar-benar nggak bisa dikenalkan makan, dikasih menu berbeda tiap hari nggak bisa, terus diajak main juga makannya biasa aja, nggak makin banyak. Itu ibu-ibu bisa mengkreasikan makanan dengan dibentuk-bentuk kayak gini. Ini sebenarnya makanan semua. Yang putih itu nasi, terus yang hijau-hijau itu ya sayur-sayuran, yang sebagai ini itu wortel doang, terus yang itu bisa rumput laut. Nah itu bisa dibentuk-bentuk kayak gitu biar apa? Biar anak bisa bermain sama makanannya sendiri gitu. Gak apa-apa dipegang-pegang aja, kan bisa makan juga. Itu tuh gak apa-apa. Sebagai apa? Sebagai mereka itu pengalihan. Jadi bisa buat mainan, bisa dilihat nanti ini lucu, bisa dijelasin juga ini tuh apa sebenarnya, hewan apa, ini makannya. Bisa sebagai sarana edukasi juga. Berarti bisa mengajarkan dua hal kepada anak saat makan, yaitu makanannya sendiri, terus yang kedua bisa belajar tentang hewan apa yang ibu bentuk di situ. Terus yang selanjutnya diajak anaknya menyiapkan makanannya. Gak usah diajak makan, gak usah diajak masak, gak apa-apa. Jangan diajak masak ya bahaya. Tapi diajak menyiapkan di piringnya nih. Misalnya ada piring anaknya. Ini loh deh caranya nih. Coba lihat ya ibu, ngambil nasi, terus ngambil sayurnya, terus ngambil ini lauknya, ngambil buahnya, terus disuruh bawa sendiri misalnya. Itu akan menambah rasa penasarannya dia tentang makanan. Kok makanannya seru kayaknya, nanti bisa habis makannya gitu. Jadinya selain untuk dia menstimulasi biar penasaran, itu akan juga mempererat hubungan antara ibu dan juga anaknya. Terus yang terakhir, hindari junk food dan fast food. Tadi udah jelasin, junk food itu yang digambar burger, terus ada tadi instan, sosis, nugget, siapa lagi yang gampang untuk diolah. Semua goreng-gorengan itu harus dihindari. Kenapa? Karena anak-anak itu tidak membutuhkan hal-hal yang seperti ini dulu. Itu tuh harusnya untuk orang-orang yang memang sudah dewasa, seperti kita misalnya. Wah, nanti jangan dulu. Next. Oke, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari yang pertama baru dan saya Mbak Sita Wahyuaksaita. Terima kasih atas waktunya. Masih semangat ya untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kedua pemateri kita. Ibu. Sampun tahun sedanten ibu. Sampun tahun sedanten. Napa badai kami tangan monggo. Ada yang kurang jelas ibu. Napa badai wonten yang kurang dipahami, silakan pemateri kita siap untuk menjawab. Napa ibu-ibu wonten badai sharing cerita tentang bagaimana balikannya wonten
baik. Terus next, anak boleh menggunakan kaca utuh. Nah, ini mau sampun dijelaskan tentang materi yang terakhir. Apa ibu jawabannya? Daging utuh, ribut. Buatan kaca nih, buatan nih. Oke, jawabannya salah nih. Terus, tangan stunting bisa tumbuh lebih tinggi. Salah, salah apa betul? Terus nih, oke. Next, bangun. Tidak dianjurkan minum air putih sebelum makan. Berikut Bu. Kenapa? Bok anaknya seret.